Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Guido Augusta dengan NIM 22114562. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bisnis yang telah saya lakukan selama 1 semester terakhir. Jadi untuk nama perusahaan yang saya buat adalah iDo Collection. Nah, apa sih iDo Collection ini? Jadi iDo Collection ini adalah bisnis print on demand yang melayani pembuatan kaos custom sesuai dengan desain yang diinginkan pelanggan. Nah, untuk menjalankan bisnis ini saya memanfaatkan sebuah platform bernama Ciptaloka. Jadi Ciptaloka ini adalah sebuah platform e-commerce yang menyediakan layanan print on demand ya untuk mencetak gambar secara custom di berbagai macam media seperti t-shirt, jaket, casing handphone, aksesoris, topi, tas, dan lain-lain. Kemudian untuk kelebihan menggunakan platform Ciptaloka ini karena proses produksi dan pengirimannya sudah dihandle atau ditangani oleh pihak Ciptalokanya ya. Nah, kemudian untuk produknya akan dikirim dalam 1 hingga 3 hari kerja. Namun berdasarkan pengalaman saya, produk sudah sampai dalam waktu 2 hingga 3 hari. Nah, mengapa saya memilih bisnis ini ya? Yang pertama tentu karena modalnya minim ya, karena menggunakan model print on demand yang tidak memerlukan stok produk, sehingga cocok untuk mahasiswa seperti saya dengan sumber daya yang terbatas ya. Kemudian fleksibilitas custom. Jadi bisnis ini dapat menjawab kebutuhan individu yang ingin memiliki custom desain ya, atau desain yang kaos dengan desain yang unik atau personal ya. Nah, yang ketiga itu target pasar yang cukup luas ya. Nah, untuk targetnya sendiri itu bisa mulai dari anak muda hingga orang dewasa, seperti mahasiswa juga bisa. Kemudian untuk di layar ini merupakan tampilan dari halaman profil toko ya. Untuk nama tokonya adalah iDo Collection, dan di bawahnya ini ada deskripsinya ya. Di sini masih tertulis beberapa produk seperti hoodie, mug, casing HP dan lain-lain. Namun saat ini kami baru fokus untuk produk desain custom ya, untuk kaos atau baju ya. Kemudian di bawahnya ini ada beberapa produk yang ada di toko kami. Nah, untuk halaman ini sendiri bisa diakses melalui URL di atas ini, yaitu www.ciptaloka.com/+ido ya, atau ido ya. Nah, berikut ini adalah contoh kaos ya, atau produk yang telah kami buat. Ini adalah contoh custom dari pembeli ya. Jadi pembeli itu ingin membuat desain gambar seperti ini, kemudian saya edit dan buatkan produknya di toko. Nah, di sini pembeli bisa memilih jenis produknya ya. Di sini ada kaos pria, wanita, anak dan bayi, dan jaket dan hoodie. Kemudian bisa juga memilih untuk bahan dari bajunya ya. Selain itu kita bisa juga memilih warna dan ukuran dari bajunya. Nah, di bawahnya ini ada deskripsi produk yang menjelaskan bahan dari produknya ya, dan juga ada ketebalan dan lain-lain. Kemudian ada juga panduan untuk size atau ukuran bajunya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT-nya ya, atau strength, weakness, opportunities, dan threats. Oke, mungkin kita mulai dari analisis strength-nya ya, atau kekuatannya ya. Jadi yang pertama itu untuk fleksibilitas desain customnya yang dapat menarik pelanggan dengan kebutuhan yang khusus atau personal ya. Kemudian
tidak perlu stok barang, sehingga resiko kerugian akibat produk tidak terjual itu lebih rendah atau malah tidak ada ya. Kemudian yang ketiga itu ada harga produk yang cukup terjangkau. Nah, hal ini cocok untuk target pasar seperti anak muda atau mahasiswa gitu. Dan yang nomor 4 itu proses produksi dan pengirimannya yang efisien karena sudah dihandle atau ditangani oleh platform Ciptalokanya. Kemudian untuk analisis yang selanjutnya kita ke weakness-nya atau kelemahannya ya. Yang pertama itu produknya promosi produknya masih terbatas ya. Karena saat ini masih melalui WhatsApp dan jaringan pertemanan saja, sehingga jangkauan pelanggannya masih kecil. Kemudian yang kedua itu belum memiliki variasi desain dari toko sendiri ya. Yang mana hal ini dapat membatasi minat pembeli yang umum. Dan yang ketiga, pola pembelian yang cenderung satu kali per pelanggan, karena fokusnya masih desain custom ya. Dan yang keempat, ketergantungan penuh pada platform Ciptaloka. Nah, untuk produksi dan pengirimannya itu kita masih sangat bergantung pada platform Ciptaloka ya. Selain itu untuk pengawasan kualitas produk dan layanannya, untuk konsistensinya kita belum bisa mengatur sendiri ya. Kemudian untuk selanjutnya kita ke analisis opportunities-nya. Yang pertama itu potensi memperluas promosi melalui media sosial ya. Seperti Instagram untuk menjangkau lebih banyak audiens. Kemudian yang kedua itu menambah variasi desain toko untuk menarik pembeli dengan preferensi yang lebih umum. Yang tiga, tren fashion custom yang terus meningkat, terutama di kalangan anak muda. Yang keempat, kemungkinan menjalin kerjasama dengan komunitas atau event untuk meningkatkan pemesanan yang massal. Nah, untuk analisis selanjutnya kita ke threats ya. Yang terakhir adalah threats atau ancaman. Yang pertama itu persaingan dengan toko lain yang menawarkan produk serupa namun dengan desain yang lebih variatif ya. Kemudian yang kedua ada ketergantungan pada platform pihak ketiga sehingga rentan terhadap perubahan kebijakan atau biaya produksi. Dan yang ketiga, sulitnya mempertahankan pelanggan jika layanan atau kualitas produk tidak konsisten. Dan yang nomor 4, ada perubahan tren fashion yang cepat sehingga desain bisa cepat kehilangan relevansinya. Nah, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan laporan penjualannya ya. Nah, di sini saya sudah berhasil menjual 8 kaos ya, yang mana masing-masing desain itu terjual 1 pieces. Nah, di sini ada juga komisinya ya. Kemudian untuk selanjutnya ada di saldo. Nah, jadi selama 1 semester terakhir saya sudah menghasilkan saldo sebesar 131.000. Namun dikarenakan ketentuan dari platform Ciptaloka sendiri, yaitu untuk pencairan hanya dilakukan di akhir bulan dengan minimum saldo 100.000. Nah, sebelumnya beberapa produk ini sudah terjual sudah melewati akhir bulan ya, sehingga untuk saldonya itu tidak bisa cair secara bersamaan. Hal ini juga dikarenakan untuk verifikasi penjualannya ini cukup lama ya untuk disetujui, yaitu memakan 14 hari sejak tanggal transaksi dibayarkan oleh customer. Nah, untuk beberapa produk itu
uh, verifikasinya melebihi akhir bulan ya, sehingga untuk pencairannya tidak bisa bersama ya. Sehingga saat ini baru berhasil mencairkan Rp106.000 dan sisa saldo di platform Ciptaloka sebesar Rp25.000. Nah, mungkin sekian dulu presentasi atau penjelasan dari bisnis yang saya lakukan selama 1 semester terakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.